Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Isnanto, NPM 204230302. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang scientific, project-based learning, dan deep learning dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir ilmiah. Dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, saintifik menjadi salah satu ciri khas pembelajaran yang mendorong siswa belajar dengan mengalami, mengamati, dan menentukan konsep sendiri. Dalam saintifik, terdapat tahap dalam pendekatannya, yaitu 5M. Yang pertama, mengamati atau observing. Siswa mengamati fenomena sosial, misalnya interaksi di lingkungan sekolah, pasar tradisional, atau kegiatan gotong royong. Yang kedua, menanya atau question. Siswa menyusun pertanyaan seperti, mengapa masyarakat Indonesia berbeda, tapi tetap bisa hidup rukun? Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Siswa mencari informasi melalui buku, internet, wawancara, atau observasi langsung. Yang keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi. Siswa membandingkan informasi, menganalisis data, dan menemukan hubungan antar konsep. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil pengamatan atau diskusi dalam bentuk laporan, presentasi, atau poster. Contoh dalam pembelajaran IPS SD, misalnya saat materi pembelajaran kegiatan ekonomi. Siswa diminta mengamati pasar tradisional, mencatat jenis barang yang dijual, lalu mendiskusikan jenis pekerjaan masyarakat sekitar. Manfaatnya, melatih berpikir kritis dan analitis, membiasakan siswa mencari jawaban sendiri, dan meningkatkan keterampilan siswa. Yang kedua, project-based learning atau PJBL. PJBL adalah model pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa belajar melalui penyelesaian sebuah masalah atau tugas nyata dalam bentuk proyek. Selanjutnya, langkah-langkah PJBL. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Guru memancing dengan pertanyaan mendasar, misalnya, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, perencanaan proyek. Siswa dapat menyusun rencana, misalnya membuat poster kebersihan, video ajakan, atau kegiatan bakti sosial. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Siswa menentukan waktu pengerjaan proyek. Yang keempat, pelaksanaan proyek atau monitoring, yaitu siswa bekerja kelompok dan guru mendampingi siswa sebagai fasilitator. Yang kelima, penyelesaian proyek dan penyajian hasil, yaitu proyek ditampilkan dalam bentuk pameran, presentasi, atau laporan. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Guru dan siswa bersama-sama merefleksikan hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh dalam IPS. Misalnya membuat miniatur rumah adat Indonesia. Untuk mempelajari keberagaman budaya, siswa mencari informasi, membutuhkan model, lalu mempresentasikan makna dari rumah adat tersebut. Manfaatnya yaitu membiasakan siswa bekerja sama, melatih kreativitas dan tanggung jawab, menghubungkan teori dengan praktik nyata. Selanjutnya yaitu deep learning. Deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan penerapannya dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar menghafal fakta. Selanjutnya yaitu ciri-ciri deep learning dalam IPS SD. Yang pertama, siswa tidak hanya menghafal, misalnya nama-nama pahlawan, tetapi memahami nilai perjuangan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya semangat gotong royong. Yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk critical thinking,
problem solving, dan decision making. Yang ketiga yaitu memberikan isu-isu nyata untuk didiskusikan, misalnya tentang sampah plastik, kemacetan, atau konflik sosial. Contoh penerapan deep learning dalam IPS SD yaitu misalnya pada materi kerjasama dalam masyarakat. Siswa tidak hanya menyebut contoh kerjasama, tetapi juga menganalisis peran gotong royong dalam menjaga persatuan. Manfaatnya yaitu membentuk siswa yang berpikir kritis dan reflektif, mendorong keterampilan abad ke-21, yaitu 4C, critical thinking, kreatif, collaboration, dan communication, dan membuat siswa mampu mengingat IPS dengan kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.